نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الفاطر السماوات والأرض هو الحق المبين والعزيز الغفور ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام وجهك الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك ولا نبي بعد. Jemaat Tarwih rahimani wa rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah dan bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini kita akan sama-sama saling mengingatkan kembali akan perlunya kita untuk terus memahami dan mendalami ilmu agama kita. Karena sesungguhnya ilmu agama inilah yang akan menghantarkan kita menuju cita-cita kita. Cita-cita seorang muslim itu adalah bagaimana dia bisa meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka orientasi hidup seorang muslim hanya satu di atas dunia ini, yakni beribadah untuk mendapatkan surganya Allah. Artinya adalah yang terfikir oleh seorang muslim itu bagaimana akhirnya dia bertemu atau dia datang menuju Allah dengan hati yang baik, dengan amal pahala yang banyak. Oleh karena itu, jamaah tarwih pada malam hari ini kita akan mengupas setidaknya ada 3 amal yang mesti kita pelihara selama-lamanya. Selagi masih hayat di kandung badan, kita pelihara 3 amalan ini. Amalan pertama mesti kita jaga dan kita perhatikan dengan sungguh-sungguh adalah amalan yang disebut dengan as-salat. Salat perlu kita perhatikan dengan sungguh-sungguh. Karena pembeda antara seorang muslim dengan orang kafir itu adalah salat. Kalau ada yang mengaku dia Islam tapi tidak salat, sama dia menghancurkan agama. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, as-salatu imaduddin. Salat itu pilarnya agama. Man aqamaha faqad aqamaddin. Siapa yang menegakkan salat maka dia menegakkan agama. Wa man taraka fahalakaddin. Siapa yang meninggalkan salat sama arti dia menghancurkan agama. Maka agama ini perlu kita melihat bahwa salat sangat penting untuk kita perhatikan dengan sungguh-sungguh. Mulai kita dari awal mau berwudu sampai kita menegakkan salat. Karena salat adalah wasilah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Salat adalah jalur komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, jamaah tarwih rahimani wa rahimakumullah, maka salat tersebut jangan hanya sampai di yang fardunya saja, yang 5 kali dalam sehari semalam itu. Ketika kita menegakkan fardu itu, alangkah lebih baik dan lebih bagusnya kita lengkapi dalam rangka apa? Untuk memoles sholat fardu kita ini. Barangkali sholat fardu kita ini kurang baik,
maka dipoleslah dengan sholat sunnah itu. Apa sholat sunnah itu? Ummu Habibah radhiyallahu anha pernah berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, barang siapa yang menjaga 12 rakaat sehari semalam selama hidupnya, maka dia akan dibangunkan rumah di surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang 12 rakaat itu? 4 rakaat sebelum sholat zuhur, 2 rakaat setelah sholat zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat selepas isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. 12 rakaat. Jikalau 12 rakaat ini konsisten kita pelihara selama hidup kita, Rasulullah mengatakan akan dibangunkan rumah di sorga nanti buat kita. 12 rakaat inilah sering kita dengar dengan istilah sholat rawatib. Faedahnya adalah untuk mempercantik, memperindah, memoles sholat-sholat fardu kita. Barangkali ketika kita sholat subuh atau sholat zuhur, ketika kita sholat fardu zuhur, ketika takbir, lantas teringat oleh kita di dalam takbir itu segala sesuatu tentang aktivitas kita, maka hilang sudah kekusukan kita. Namun karena kita menegakkan sholat sunat rawatib tadi, maka bolong-bolong yang tidak kusukan kita itu dipoles oleh sholat-sholat rawatib kita tersebut, sehingga amal kita, pahala kita bertambah. Kalaupun kita ingin menambah sholat sunnah sebelum asar misalkan, karena sholat sunnah sebelum asar itu tidak ada rawatib, tapi yang ada adalah sholat mutlak, sholat sunat mutlak. Dan sholat sunat mutlak ini tidak ada kaitannya dengan sholat fardu asar. Tapi rawatib ada kaitannya dengan sholat fardu-fardu yang kita tegakkan itu, karena gunanya memoles sholat fardu yang kita tegakkan. Kalau sholat mutlak ini sebelum asar kita tegakkan, dia tidak ada berhubungan dengan sholat asar, dia memiliki fadilah sendiri. Baik kita tegakkan itu juga bagus. Dalam rangka apa? Menambah pahala kita. Nah, oleh karena itu jamaah berbahagia, kita seriuskan sholat kita ini, karena sholat inilah yang dipenangkal dalam semua aktivitas kehidupan seorang muslim di atas dunia. Barangkali kita melihat ada orang yang sholat tapi tetap saja beramal tidak baik, tetap menegakkan, tetap mengerjakan yang mungkar. Berarti ada yang salah dalam proses menegakkan sholatnya. Bukankah Allah telah berfirman, Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, bahwa sholat itu mampu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi ternyata masih ketika ada orang itu dia sholat tapi dia masih berperilaku keji dan mungkar, berarti ada yang salah dengan cara sholatnya. Karena sholat ini sesungguhnya kita tegakkan, bukan kita laksanakan. Kalau kita menegakkan sholat, dimanapun kita beraktivitas, insya Allah kita akan tetap ingat dan kita tetap merasa Allah terus berkomunikasi dengan kita. Oleh sebab itu, pelihara sholat kita. Karena sholat itu termasuk awal yuhasabu, yang paling awal ditanya kepada seorang hamba nanti itu adalah bagaimana sholat. Maka saya mengajak diri saya sendiri dan kita semuanya di masjid yang kita cintai, mari selalu kita perbaiki sholat kita dan selalu kita berusaha mencari ilmu agar sholat kita semakin baik dan semakin kita tahu
makna dan arti sholat kita tersebut. Karena sholat inilah yang akan penyelamat kita di atas dunia maupun di akhirat. Kemudian yang kedua, amalan yang mesti kita serius kita pelihara selama hidup kita ini adalah tilawatul Quran. Bukan qiraatul Quran, tapi tilawatul Quran. Karena qiraatul Quran hanya sekedar membaca, tapi tilawatul Quran di situ terdapat pentadabburan, ada pemahaman dan pemaknaan yang mesti kita pahami, tidak hanya sekedar kita baca. Jawatan yang berbahagia, betapa pentingnya kita dengan Al-Quran ini. Kenapa? Karena Al-Quran adalah pedoman kita, petunjuk kita. Hudan linnas wa bayyinun minal huda wal furqan. Petunjuk dan juga menjadi penjelas terhadap segala sesuatu yang ada di atas dunia ini. Penting sekali kita memahami. Kalau kita tidak hanya sekedar membaca, kemudian kita tidak memahaminya, kira-kira apa yang bisa kita ambil dalam pemaknaannya ketika kita melaksanakan kehidupan kita ini? Karena kita memahami bahwa Al-Quran ini adalah pedoman kita, maka setiap aktivitas kita berpijak dengan Al-Quran. Setiap aktivitas kita asasnya ada di Al-Quran. Misalkan Allah jelaskan bahwa makan babi itu haram, tapi ternyata dalam kehidupan sehari-hari kita lihat masih banyak orang-orang tanpa dia sadari dia memakan yang bukan haknya. Dia makanlah misalkan makan solar, sehingga orang bus truk antri untuk dapatkan solar. Makan minyak goreng lah, akhirnya orang-orang ngantri beli minyak goreng, dan minyak goreng susah. Padahal minyak goreng itu dari kelapa sawit. Kelapa sawit itu paling banyak tuh di dunia ya di Indonesia. Produksi itu kurang lebih 250 jutaan lebih ton. 250 juta ton. Sementara yang dibutuhkan untuk kehidupan bangsa Indonesia tidak lebih dari 20 juta ton. Kemana yang lain pergi? Karena mereka makan minyak goreng. Kenapa? Karena dia tidak tahu bahwa hal yang tamak, hal yang monopoli tidak boleh. Dia tidak tahu karena tidak baca Al-Quran. Dia tidak tahu karena tidak melakukan tilawah, tidak tadabbur Al-Quran. Maka jamaah berbahagia, bahwa saking pentingnya Al-Quran ini, seumur-umur Rasulullah itu tidak pernah curhat ke Allah. Karena persoalan Al-Quran inilah Rasulullah itu curhat ke Allah. Dituliskan oleh Allah di dalam Al-Quran di surat Furqan ayat 30. Wa qala Rasul, ya Rabbi, inna qad ittakhadhu hadzal Qur'an mahjura. Berkata Rasul Muhammad pada Allah, ya Allah, wahai Rabbku, inna qad ittakhadhu, sesungguhnya umatku nanti hadzal Quran mahjura, dia nanti akan mengabaikan Al-Quran ini. Apa bukti pengabaiannya? Tidak menjadikan Al-Quran sebagai falsafah hidupnya. Dan kadangkala baca Al-Quran 1 hari atau 1 bulan barangkali 1 kali, atau jangan-jangan Al-Quran hanya jadi pajangan di rumah ketika ada mati, ada meninggal di rumah, baru keluar itu Al-Quran. Itu pun tidak dibaca, malah ditaruh di atas kepala. Di atas kepala mayatnya. Na'udzubillah. Padahal itu adalah bacaan yang mesti kita baca dan kita pahami, karena itu kita amalkan dalam kehidupan kita. Karena Al-Quran inilah yang akan salah satunya memelihara kita. Ketika kita meninggal, kemudian kita masuk dalam kubur, orang-orang yang senantiasa baca Al-Quran,
maka dia akan selalu mendampingi mayat tersebut di dalam kubur. Di saat datang malaikat penjaga kubur mau nanya, maka si Al-Quran selalu mendampingi. Bagi siapa? Bagi yang senantiasa tilawatul Quran, yang membaca dan memaknai Al-Quran. Oleh karena itu jamaah, mari kita bersama-sama untuk saling ingat mengingatkan, agar senantiasa kita buka Al-Quran itu, baca Al-Quran itu, sekalian baca artinya. Atau kalau memang sudah paham, kita tahu kita bahasa Arab, ya nggak masalah, nggak usah kita baca artinya. Tapi kalau kita belum tahu artinya, ayo kita baca arti bahasa Indonesia biar kita paham, kita memaknainya. Karena kita membaca dan memahaminya, getaran di hati ini berbeda ketika hanya sekedar membaca saja. Jamaah tarawih rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang terakhir yang mesti kita pelihara, yang mesti kita jaga amalan ini dan kita seriusi adalah yakni sedekah. Bersedekah itu perlu dan serius kita. Kalau perlu kita siapkan selalu untuk bisa kita bersedekah, walaupun sedikit. Apalagi di bulan Ramadan, karena Rasulullah mengatakan afdalus sedekah sedekatu fir Ramadan. Paling afdal itu, paling utama itu bersedekah adalah di bulan Ramadan. Kenapa? Karena dilipat gandakan. Di luar bulan Ramadan saja kita bersedekah dilipat gandakan, apalagi di dalam Ramadan. Bersedekah itu kalau bisa dengan harta, alhamdulillah lebih bagus. Ustaz, kami tidak punya uang untuk kami sedekahkan. Semati-matinya kita untuk bersedekah itu adalah tabassamu akhuka sedekah. Senyum kepada saudaramu adalah sedekah. Lain daripada itu masih banyak bisa kita lakukan untuk kita sedekahkan. Tidak hanya sedekah harta, sedekah tenaga. Nah, kalau tahun akhir-akhir ini ada sedekah terbaru. Bagi orang yang tidak punya paket, dia minta sedekah catering paket. Nah, cateringnya sedekah internet, cateringin dari HP-nya. Ya, selagi masih ikhlas memberikan, selagi masih tulus, kenapa tidak? Misalkan lagi, apalagi bulan Ramadan ini kesempatan kita untuk berbagi lebih banyak. Misalkan ibu-ibu memasak, misalkan lebihkan masakannya untuk bisa dibagi. Karena Rasulullah juga mengingatkan hal demikian. Idza tabakhtum waraqatan fa'akthir ma'a waqsim jiran. Jikalau engkau memasak sayur mayur, perbanyak airnya dan kemudian bagikan kepada tetangga. Barangkali di Arab sana dulu memang sayur mayurnya susah, tapi kalau kita di Padang ini ya sayur mayur banyak dan harganya juga cukup, tidak terlalu mahal-mahal. Kenapa tidak? Ketika kita masak sayur, kita lebihin, kita perbanyakin, kemudian kita bagi tetangga kita. Karena itu merupakan salah satu sedekah kita, yang sedekah ini yang juga akan ikut memelihara kita ketika kita diminta pertanggungan oleh Allah di akhirat kelak. Oleh sebab itu, jamaah tarawih rahimakumullah, mari kita selalu untuk saling ingat mengingatkan agar kita bisa memelihara dengan sungguh-sungguh 3 amalan ini. Pertama, kita jaga amalan sholat kita tambah dengan sholat sunnah-sunnah yang lainnya sebagaimana dianjurkan dan disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian kita jaga untuk selalu membaca Al-Quran. Dan yang terakhir, jangan pernah lupa kita untuk bersedekah. Apapun yang bisa kita berikan untuk orang lain, maka prinsipnya itu adalah bagian dari sebuah sedekah kita karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga hal ini bermanfaat dan bisa menjadi tambahan
pengetahuan kita dalam menjalankan agama yang kita cintai ini. Dan insya Allah semoga kita selalu berdoa, insya Allah kelak nanti kita semuanya jamaah di Masjid Taqwa ini berada di dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Nun wal qalam yawma yastur billahi fi sabilillah fastaghfiru khairan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.